Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore Hydramed. Salam literasi, salam budaya. Baiklah, kita tunggu teman-teman join ya. Gimana nih kabarnya Hydramed semuanya? Semoga baik ya. Di era pandemi ini kita harus menjaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelumnya aku mau kenalan dulu nih. Perkenalkan, aku Hani yang akan memandu acara Serawung bareng Kesatria selama 60 menit ke depan ya. Sebelumnya aku mau membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu perkenalan, yang kedua acara inti Serawung bareng Kesatria. Nah, di acara inti ini nanti kalian harus mengikuti dari awal sampai akhir karena bakalan ada lucky box untuk kalian yang bisa jawab pertanyaan. Nanti bakalan dipilih satu pemenang ya untuk yang beruntung. Dan yang ketiga yaitu pembagian lucky box. Yang keempat penutup. Langsung aja nih, karena udah banyak yang join, untuk mempersingkat waktu ya. Udah siap kan semuanya? Yuk komen yuk, komen. Dari mana aja nih kalian? Bisa ya komen di bawah, biar aku sapa-sapa dulu. Sambil nunggu pada join nih ya. Sebenarnya kalian pernah dengar belum sih nama Kesatria? Apa sih yang kalian bayangin kalau dengar nama Kesatria itu? Pasti gagah, hebat, perkasa gitu kan ya. Oke, ini udah pada join ya. Oh, dari Blitar, ada yang dari Blitar juga. Oke. Pahlawan versi Jawa. Oke. Oke, sambil menunggu kakak dari Kesatria ya. Udah siap belum ya ini? Oh, sudah ada. Halo Kak. Halo Kak. Mohon maaf ya Kak, tadi sinyalnya terputus. Iya, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Mungkin bisa dilanjutkan perkenalannya Kak. Aku boleh nunggu teman-teman yang lain dulu, Oh iya, boleh. biar enak kita kenalannya. Ayo Batara bisa langsung join, diterima dulu aja Kak. Yuk Batari dan Batara bisa langsung join, biar rame. Oke. Halo Ha. Halo. Annyeonghaseyo. Karena lagi di Korea ya, annyeonghaseyo. Halo semuanya. Berisik sih Kak gue. Halo. Oke, sekarang kita bertiga kenalan dulu. Kami dari ya, bareng-bareng. Oke Kak. Oke. Hai semuanya, kami dari Kesatria. Yeay. Udah lama banget nggak pakai yel-yel itu ya, sebulan Iya, yang lalu. Halo guys, di sini aku Denta Septiansyah Pinanito, bisa dipanggil Denta. Umur aku 23 tahun, aku baru selesai studi di ISI Yogyakarta jurusan sanitari. Hari dulu. Aku.
Halo semuanya, nama aku Batari Putri Surya Dewi. Umur aku 20 tahun. Teman-teman bisa panggil aku Ari atau Batari atau Tari boleh. Dan aku mahasiswa London School of Public Relations, jurusan Performing Arts Communication. Halo, aku Batara Saferiga di Dewandoro, biasanya dipanggil Batara atau Ara atau Mas Ara. Aku di sini adalah lead dari Kesatria dan sekarang lagi ada kegiatan di Korea Selatan. Aku juga baru lulus dari London School of Public Relations Jakarta, jurusan Komunikasi Seni Pertunjukan. Ada 2 lagi ya, tapi nanti yang join nih. Cikal sama... Nanti biar mereka kenalan sendiri. Tapi fun fact-nya adalah umur kita itu berurutan 24, 23, 22, 21, 20. Enggak, tapi lu kan udah nambah, Ra. Oh iya. Iya, kamu nambah mas. 226. Sebentar lagi kalian juga akan nambah. 25 ya? Hey guys, ini bukan acara kita untuk Ya, berdiskusi. oke. Silakan Kak, ayo Kak. Suaranya hilang ya, Kak? Suaranya. Halo Kak. Nah, aman ini. Maaf ya Kak, terputus lagi sinyalnya. Ini aman ini. Ini aman kayaknya deh. Bismillah. Ya, ayo Kak. Mari. Oke Kak, tadi sampai perkenalan ya Kak? Iya, betul. Oke, aku mau kepo-kepo nih Kak tentang Kesatria. Boleh ya? Aduh, Boleh boleh banget. gimana dong? Boleh banget loh. Boleh. Ayo, mari. Oke, aku mau nanya pertanyaan yang pertama, gimana sih Kak dulu awal mulanya terbentuk Kesatria itu? Apakah ada sejarah yang unik gitu? Oke, ini gua dulu deh, Ra. Gua aja ya, gua dulu. Oke, silakan Mas Tinta. Jadi dulu itu sebenarnya sejarahnya kita bertemu itu sangat panjang ya, Kak. Nah, terbentuknya Kesatria itu juga baru sebenarnya. Nah, kalau misalkan terbentuknya kita deketnya itu, aku sama Batara sama Batari itu adalah satu tempat tinggal yang sama, satu RT, Lingkungan. satu lingkungan yang sama. Tanggaan. Tetanggaan, beda beberapa rumah. Jadi memang aku dari kecil udah masuk ke Swarga Loka gitu, jadi diceburin masuk Swarga Loka sama Pak Sur sama Bu Dewi. Setelah itu kita aku dan Batara Batari ikut sanggar di Anjungan Jawa Timur. Terus si Tika juga sebelum kita masuk Jawa Timur dia juga udah masuk ke Swarga Loka juga. Jadi memang kita tuh dari kecil udah berteman, udah satu sanggar juga. Terus pada tahun 2012 itu kita mulai berkarya bareng. Itu ada 10 orang sebenarnya yang aktif dulu. Pada tahun 2012 ada 10 orang yang aktif. Lalu kita berkarya bareng di sana. Pertama kali karyanya Batara mulai itu dengan judul Karya Tekad. Terus ikut lomba-lomba mulai dari tahun 2012 itu. Lalu kalau Kesatria itu dibuatnya saat pandemi. Jadi Untuk nama Kesatria ya. Untuk nama Kesatrianya itu kita buat pada pandemi karena kita juga mikir kayak kita harus ngapain ya guys gitu. Pada saat itu nggak bisa diem aja nih gitu kan. Karena kalau cuma diem aja kita kayaknya badan kita bakal lebar-lebar semua kan. Jadi kayak ayo kita bergerak. Jadi akhirnya kita bikin konten-konten. Jadi kita bikin video-video, kita namain itu adalah Grup Kesatria. Gitu. Itu ada berapa personil waktu itu, Ra? 10 juga, ada 10. Itu termasuk adik-adik kita juga. Jadi sebenarnya kita berlima ini pionir-pionirnya yang dari dulu sih Kak, dari 2012. Nah kita berlima juga pelatih di Swarga Loka di sanggar kita. Nah kita berusaha untuk ngerangkul adik-adik kita, adik-adik tingkat kita untuk berkarya bareng supaya nanti mereka juga bisa punya spirit yang sama kita gitu. Karena ini kan akan menjadi generasi ke generasi ya, sama kayak kita mau ngomongin hari ini tentang tradisi. Itu menjadi satu yang kita bawa dari generasi ke generasi, dari generasi orang tuaku, generasi ke omku, terus akhirnya ada di generasi kita sekarang, dan dimana kita juga punya tanggung jawab untuk menularkan itu ke generasi-generasi selanjutnya. Nah, kita berlima ini sebenarnya sekarang yang sedang menjadi ujung tombak dari Swarga Loka
rumah kita ini, rumah kedua kita. Dan kemarin kita baru aja join Indonesia Mencari Bakat. Itu adalah salah satu impian kita sebenarnya di IMB Hai itu. Kak Ivan Gunawan, ada Kak Ivan Gunawan. Wow, halo Kak Ivan. Hai Kak Ivan. Halo Kak Ivan. Dan Kesatria akhirnya bisa ada di IMB. Nah, spesialnya lagi kita ketemu banyak orang, ketemu banyak link juga. Kita belajar seperti yang Om Deddy bilang ya, kita di sini banyak belajar. Banyak banget hal dan kenal sama orang-orang hebat. Ada salah satunya ada Kak Ivan Gunawan yang bikinin kita baju untuk final dan berhasil mengantarkan kita ke juara 1 IMB. Keren banget Kak. Terus sejak kapan sih Kak kakak-kakak dari Kesatria ini masing-masing menggeluti tari tradisional? Apakah tadi sudah dikatakan sejak kecil ya Kak? Apakah itu ada turun-temurun atau gimana? Nah, aku jawab dulu ya, karena aku sebentar lagi harus gantian sama Kak Cikal. Jadi kalau untuk tradisi itu sendiri kita memang diajarkan dari kecil. Yang dikenalin sama kita semua nih anak-anak Kesatria adalah tari tradisi. Nah, yang selalu ditanamkan sama orang-orang tua kita adalah tradisi ini harus bisa menjadi pondasi utama kita berpikir, kita bergerak, kita bertindak gitu. Karena kan kalau yang aku pelajari dari tradisi ya, kita belajar dari sebuah kisah masa lalu yang kita nggak pernah ada di masanya. Kita diceritakan dari mulut ke mulut, akhirnya diterapkan sama tubuh kita, badan kita, dan itu sama orang tua kita dijadikan sebuah apa ya? Aku bilangnya doktrin ya, tapi doktrin dalam arti kata baik, positif di sini. Doktrin yang membuat kita mikir bahwa tradisi ini menjadi sebuah ciri, menjadi sebuah sign, menjadi sebuah tanda kita untuk menyatakan bahwa kita Indonesia. Akhirnya sampai sekarang kebawa ketika kita berkarya di latar belakangi sama hal-hal yang berbau tradisi, berbau lokal, berbau kearifan lokal Indonesia, kearifan lokal budaya kita. Kita menjadi berbeda, kita menjadi unik, mau bentuk karyanya apapun, dan itu yang ditekankan dan ditanamkan sama kita anak-anak Kesatria. Mungkin ada tambahan dari Kak Betari atau Kak Gintong? Dari aku ya. Kalau aku belajar tradisi pertama kali itu benar-benar dari kecil, karena aku dekat sama Mas Ara, terus suka ngikutin dia. Kalau dia latihan nari apa aku ikutin, kalau dia tari di mana aku ikutin. Jadi kayak aku ikut-ikutan awalnya, sampai akhirnya aku kayak suka, terus emang benar-benar terus berlatih tradisi itu dari kecil sampai gede, kayak udah nggak mau berubah lagi, nggak mau kemana-mana lagi, kayak udah cinta aja gitu sama tradisi. Makanya dari kecil sampai sekarang pun aku juga masih jadi basic aku sampai sekarang. Bahkan untuk yang Mas Ara bilang, untuk kita membuat suatu karya itu berlandaskan dari tradisi. Itu sih. Oke, kalau aku sebenarnya aku lahir dari keluarga yang udah mempunyai tradisi yang cukup kental, karena mamaku adalah keturunan juga nih dari Sultan ke-7, Darah biru. dari keluarga Hamengkubuwono ke-7. Jadi aku juga punya darah seni dari orang tuaku, yaitu mama. Mama juga dulu penari zaman kecil sampai zaman SMA, dan beruntungnya juga mamaku tinggal di Taman Mini yang memang benar-benar tetanggaan sama ibu sama bapaknya Batara yang tadi aku udah jelasin dan aku udah bilang. Jadi aku bisa langsung diajak masuk ke Sanggar Swarga Loka itu gitu. Dan ini uniknya adalah karena kita tinggal di lingkungan Taman Mini, kita tuh selalu join karya-karya Taman Mini dan selalu dikasih lihat 30 berapa provinsi kita, 34 provinsi kita, tari-tarian dari kecil. Ada namanya Ivan Pardetari, juga ada banyak sanggar di situ yang benar-benar kita dikasih tahu senusantara tuh kayak gimana sih.
Jadi emang gambaran Jakarta sebagai kota yang beragam itu kita dikasih banget gambaran tentang budaya-budaya lokal itu. Makanya kita memang belajar dari basic satu tari Jawa Tengah dan Jawa Timuran ya yang paling kental sama kita. Tapi kita juga dikasih tahu tentang ragam-ragam apa sih yang berkembang di wilayah-wilayah daerah sana karena event Parli Tari itu. Wah, berarti emang sudah dari keluarga juga ada apa ya namanya? Ada darah-darah seni gitu. Jadi turun-temurun gitu ya, Kak. Oke. Iya. Untuk yang selanjutnya aku mau tanya nih, Kak. Apakah kesatria ini ingin menjajal untuk genre yang lain kayak misalkan dance gitu nggak, Kak? Atau cuman mau di tari tradisional aja? Aku menyapa dulu ya, ada Al-Walid. Itu Halo. Al-Walid. Halo Walid. Salah satu kontestan Indonesia mencari bakat juga yang famous, paling famous. Paling famous Aceh. Oke, kita balik. Aku setelah jawab ini aku izin keluar ya. Nanti akan digantikan sama Kak Cika. Tadi pertanyaannya ingin menjajal ya. Menjajal banyak di luar tradisi. Yang kita lakukan sekarang adalah kita itu sedang menjelajah ke genre-genre tari di luar tradisi. Contohnya kita arahnya juga ke musikal, terus arahnya juga ke kita senang hip hop karena referensi kita selama di IMB itu selalu karya-karya hip hop. Terus kita juga belajar balet juga, kemarin sempat kerja sama Ballet ID, West Australian kita kerja sama West Australian Ballet untuk bikin pertemuan antara teknik Jawa dan teknik balet, dan kita di situ dikasih teknik-teknik balet, nanti bisa dijelasin sama Mas Denta atau Mbak Ari. Dan kita juga dari dulu memang karya-karyanya nggak pure tradisi, kita itu memang mengembangkan tradisi itu menjadi berusaha mendekatkan tradisi itu kepada anak-anak muda. Makanya kita juga masukin beberapa aspek unsur-unsur modern dari non tradisi gitu. Oke, aku sambil izin pamit. Semuanya terima kasih banyak. Nanti bisa dilanjutin sama Kak Cika sama Kak Tika. Bye-bye. Thank you, Kak. Terima kasih untuk Kak Batara ya. Mungkin bisa dilanjutkan Kak Batari dan Kak Dinta. Mas Denta dulu. Sebenarnya sama sih Kak, karena kita emang berlima itu emang terus-terusan ya, bareng-bareng terus. Kita juga waktu itu pernah belajar namanya Salsa. Kita pernah belajar salsa karena kita juga sering karena memang untungnya kita itu tinggal punya lingkungan yang luar biasa ya, memang banyak teman-teman juga yang memang mempunyai banyak genre, jadi kita mencoba untuk Kak tolong dong ajarin kita nih anak-anak Swarga Loka untuk mempelajari tari yang kayak tadi dansa, tari salsa kayak gitu. Jadi kita emang kadang-kadang bikin latihan bareng-bareng nih, manggil guru gitu. Jadi nggak cuma tari tradisional aja ya Kak? Iya. Sebenarnya kalau untuk nanya kesatria pengen jajal ke genre lain, kan tadi Mas Arka bilang udah dari mungkin nggak bener-bener pure kita nunjukin hip hop full atau ballet full, tapi lebih kayak mungkin kita dari hip hop kita ngambil rasanya, bisa juga dari lagunya. Tadi ada pertanyaan sebenarnya tentang lagu. Nah, lagu kesatria itu sebenarnya aransemennya, komposer kita, arranger kita itu banyak memasukkan genre-genre lain, kayak misalnya lagu Bad Guy ada di salah satu perform kita di IMB, itu kita masukin beat hip hop, beat yang IDM kayak gitu-gitu, udah masuk ke kesatria sendiri tuh. Jadi kayak
kita nggak bener-bener pure tradisi, tapi kita tetap mengangkat tradisi, basicnya dari tradisi, tapi berusaha untuk memberikan apa ya, kayak satu perform selama 3 menit ya, yang bisa dekat dengan banyak orang, mungkin melalui dari musik yang kayak ya, yang dikenal mereka gitu, kenal anak-anak muda zaman sekarang pastinya. Intinya landasan kita itu dari tradisi semua sih Kak, itu dari koreografi, dari musik, dari kostum, itu pun semua landasan kita memang dari tradisi. Baik, terima kasih Kak. Oke, sekarang kita sama dulu ya kakaknya yang baru join. Halo. Halo Suaraku jelas Dan nggak? Kak, perkenalkan dulu sama Hijrame dan teman-teman semuanya. Halo semuanya, aku Cikal Mutiara Diar, biasanya aku dipanggilnya Cikal. Aku juga salah satu anggota dari Kesatria, usia aku 22 tahun. Aku baru selesai sarjana di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Tari. Yeay. Salam kenal Kak. Iya, salam kenal Kak. Oke, mungkin kita menjawab pertanyaan dari kolom komentar dulu. Boleh. Iya, oke. Teman-teman yang mau bertanya boleh komen ya. Tapi kebanyakan musik kesatria itu bisa ditangkap oleh pendengarnya, bukan musik saja, koreografinya juga keren. Thank you Karangga. Teman-teman bisa langsung tanya aja, langsung tulis di kolom komentar. Nih, ada yang tanya nih, aransemen lagu itu biasanya Kesatria sendiri atau ada tim? Gimana tuh jawabnya? Jadi kita tuh kalau di Trans TV ya, kita sebenarnya udah bilangin udah ada omongan bahwa kita memang punya komposer sendiri, namanya Bagas Koro, IG-nya itu Bagas Kort kalau nggak salah, ya Bagas Kort. Nah dia itu kakak aku yang kedua, dia yang selalu membuat musik-musik dari perform Kesatria dari awal sampai grand final gitu. Jadi kita tuh tipenya misalnya setiap hari Senin itu kita brainstorm sama tim, terus habis itu juga sama Mas Bagas juga. Jadi Mas Ara sebagai koreografer dia ngasih konsep ke Mas Bagas, mintanya kayak gini gitu. Jadi disusun sama Mas Ara, habis itu diolah sama Mas Bagas gimana caranya jadi musik sekeren itu dan kita bisa pakai musik gitu. Iya. Lebih ke ini sih nggak secara langsung sehari 2 hari jadi, tapi lebih kayak proses ya. Misalnya kalau Mas ini kurang ini, langsung hari itu juga diganti, langsung sesuaiin, kayak tetap ada ngobrolnya bareng. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak tentang filosofi dari Kesatria dari Kak Emil. Apa tuh Kak pertanyaannya? Pertanyaannya, apa filosofi dari nama Kesatria untuk grup ini? Itu bisa diceritakan sedikit secara terbentuknya Kesatria. Sebenarnya tadi udah ya Kak? Boleh Mungkin bisa diomongin ulang Mas Dinta. Ini ada pertanyaan lagi nih. Cara bikin gerakan yang pas varian COVID-19 itu pas datang kecak gimana Kak caranya? Makasih soalnya kita latihan itu buat sekolah belum bisa. Hehe. Oh, yang ca gitu loh. Yang 1000 tangan.
Oh, gimana tuh ya buatnya? Lebih ke ini ya, guys, lebih ke tempo ya kita ya bawahnya. Ca ca Makanya kita ca kan ca berangkatnya ca dari pap 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 pap, pap ya. Mungkin ada 10 ketukan. Belajarnya gimana itu? Yang depan ngeliat depan, yang belakang ngeliat tangan yang kedua. ya kayak konsep kita kan sebenarnya itu ngambil 1.000 tangan, tapi tangan kita tradisikan kan. Nah itu balik lagi kita proses kalau karya-karyanya Batara itu kita lebih dominan latihan dengan musikalitas, dengan musik. Jadi tanpa hitungan, nggak bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu nggak bisa dihitung. Mungkin ada beberapa yang bisa dihitung. Ada beberapa yang bisa dihitung, cuma kita lebih dominan pada musiknya. Misalnya kayak ca 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 ca, nggak bisa 1, 2, 3, 4, nggak bisa dihitung. Harus Jadi hafal. kita harus hafal musiknya, ketukannya gitu. Kalau cara buat koreografinya mungkin barengan ya Mbak ya. Jadi kita baris dulu, lihat konfigurasi tangannya. Mungkin yang pertama gini, yang kedua diisi lah mungkin di atasnya. Terus yang belakang mungkin di atas. Jadi ganti-gantian. Itu. Kalau latihannya perlu latihan waktu yang lama apa enggak Kak? Kalau itu dari ketukan atau dari koreonya itu. Butuh berapa lama waktu untuk bikinnya ya? Iya. Kira-kira berapa ya Mbak sekarang? 2 hari. 2 hari. Kalau selama kita di IMB itu hitungannya bikin koreografi itu sebenarnya ada waktu selama 4 hari. Ada jedanya 4 hari. Tetapi memang di waktu-waktu IMB itu memang banyak banyak jadwal juga yang harus kita lewatin, seperti kita harus bikin VT, nanti kita juga harus ada diary IMB. Jadi memang benar-benar waktunya kebagi banget. Terus habis itu kita belum ngomongin tentang musik. Jadi memang hari Senin itu jadwal kita adalah brainstorming, ngomongin tentang konsep apa yang kita akan bawakan. Nah, setelah itu jadi di hari Senin pagi itu kita brainstorm dengan anak-anak kesatria dulu nih, 5 anaknya ini. Terus setelah fix apa yang kita ingin bawa, kita lanjutin ke tim Trans TV, tim kreatifnya IMB gitu. Jadi kita obrolin apa yang akan kita bawakan temanya. Nah itu juga akan jadi ada ini sih pokoknya ada kayak masukan juga dari tim. Jadi nggak 100% itu tuh konsep dari Kesatria. Jadi ada masukan-masukan juga dari tim kreatifnya Trans TV. Setelah itu hari Selasanya itu kita latihan tanpa musik, belum ada musiknya. Jadi kita bikin gerakan aja untuk macu. Yang penting kita udah tahu nih ngambil beatnya seberapa gitu. Jadi kita udah tahu beatnya seberapa, tapi belum latihan pakai musik. Nah hari Selasa itu hari Rabunya kita udah mulai pakai musik, tapi musiknya itu juga belum 100% jadi. Mungkin baru 40% musik jadi. Terus setelah itu hari Kamisnya musik udah jadi, koreografi juga baru. Jadi kita waktu menghafalkan itu hanya di waktu hari Kamis dan hari Jumat. Karena hari Jumatnya itu juga kita udah harus rehearse di panggung IMB gitu. Jadi emang waktu latihannya tuh mepet banget. Mepet banget dan singkat banget ya Kak. Singkat, terus kalau koreo gitu dapat inspirasinya tuh dari mana? Cikal boleh inspirasi jawab? Ya. Kita random sih sebenarnya. Tapi yang jelas kita itu dapat inspirasi, terutama Batara itu biasanya dari video-video referensi. Kan tadi udah diceritain tadi sama Mas Batara kalau dia itu suka nonton video-video hip hop kayak gitu kan. Terus kita suka sama salah satu kompetisi namanya World of Dance. Itu kompetisi di luar. Dan kita biasa referensinya dari situ. Gimana caranya dalam waktu singkat itu tapi kita bisa menyampaikan isi pesan semuanya kan. Biasanya dari situ. Sama parade tari yang biasa di Taman Mini yang tadi diceritain juga, itu biasanya kita juga dapat dari situ. Jadi tema-tema apa yang diambil, misalnya dari kemarin Gunung Semeru, ada kita ngambil tema Gunung Semeru, itu juga idenya dari Mas Dinta. Karena emang benar-benar peristiwa itu lagi deket banget sama kita kan, jadi banget lah masih anget banget tuh saat itu kita
terus coba ngangkat Semeru, tapi apa nih yang mau diambil gitu kan. Akhirnya nemu kisah yang Rukmini. ada apa, Rumini itu, terus akhirnya kita angkat gitu-gitu. Terus ada kita karena suka dengan budaya Banyuwangi, kita akhirnya mengambil sekolah sihir kayak gitu-gitu sih. Lebih, tapi kemasannya itu kita terinspirasinya dari video-video di World of Dance, hip hop dan kontemporer semuanya. India juga, kompetisi India gitu. Jadi kita Mungkin banyak secara nonton gerak, video. mungkin secara gerak nggak benar-benar sama dengan video tersebut. Kita cuma mengambil apa ya, inspirasinya dari Esensi. gerakan cepatnya, terus Iya. dinamika Dinamika. temponya, ya gitu-gitu supaya terlihat wah gitu. Kalau untuk gerakannya pun kita sesuaikan dengan Original. tema. Kayak misalnya kita ngambil elang. Elang biasanya apa sih? Kalau di Jawa paling buka sayap lebar, terus ukel, itu pasti selalu ada kita. Kayak sesimpel ukel, nyempurit gitu pasti ada. Dan kayak gitu-gitunya. Tapi lebih ke tematik ya kita ya. Ya, temanya Avatar, kira-kira apa sih ya, bentuk-bentuk apa yang bakal keluar dari eksplorasi kita, latihan gitu. Terus kalau di setiap tarian itu pasti kayak mau menyampaikan pesan atau apa gitu nggak Kak? Kalau di Pasti Kak, di setiap apa namanya penampilan kita selama IMB, semua karyanya kita ada pesan yang ingin kita sampaikan gitu. Story ya. Dari ada story-nya. Jadi waktu itu dari kisah yang India, pertama yang India sih. Yang India juga jadi kita menceritakan ada apa namanya satu perkumpulan sahabat yang sangat erat. Terus dia akhirnya empat sahabatnya itu meninggal karena kecelakaan. Terus satunya ini kayak apa ya, belum bisa move on, ya belum bisa move on dari ke peninggalannya mereka, apa setelah mereka meninggal gitu, susah untuk move on. Jadi dia selalu membayangkan kalau memang selalu berlima itu gimana kayak Ya, gitu. kayak dari story yang apa ya, garis besarnya kan seperti itu ya, kayak 5 orang sahabatan, 4-nya meninggal kecelakaan, 1-nya sisa dan tinggal dia doang di dunia. Kita garapnya bener-bener kayak di awalnya mungkin satu penari nari di kerumunan kayak festival gitu. Mungkin orang ngiranya wah ini masih awal-awal masih happy aja, tapi tiba-tiba kayak dari suara musiknya tiba-tiba ada kayak kecelakaan, dung gitu kan, gitu sirena gitu-gitu. Itu menandakan bahwa ya dia terngiang-ngiang oleh kejadian waktu kecelakaan dan kehilangan sahabatnya. Terus masuk ke part kedua, tiba-tiba dia lagi sedih, terus 4 temennya datang. Nah, mungkin penonton masih ngira kok itu temennya nyata gitu, tapi di akhir ternyata mereka memang sudah tidak ada gitu. Dan di endingnya tinggal dia sendiri aja. Seperti itu sih, kayak gambaran story cerita pendek yang dibawa oleh Satria. Yang lebih terenyuh itu yang kita ini sih ya, mungkin yang terakhir kita final di malam final itu cukup bikin apa ya, kita setelah dengar musiknya aja kita waktu itu sedang latihan kan, musik juga belum jadi. Kayak habis setelah musik jadi kita dikirimin, kita cuma dengerin musik aja udah meneteskan air mata kita berlima karena mendengar pesan-pesan dari orang tua kita. Jadi ada pesan-pesan untuk kita anaknya masing-masing, voice over dari orang tua kita gitu. Jadi kayak kita baru dengerin aja udah nangis gitu, apalagi pas kita udah pakai kostum benar-benar udah live gitu, kayak udah nggak bisa dibayangin sih kayak gitu. Apalagi ada satu lagu di final yang sebenarnya adalah, kalau teman-teman sadar, itu lagu awal kita audisi. Iya. Jadi kayak flashback awal-awal kita di panggung IMB dan kita bawain lagu tersebut di final kita, di perform kita terakhir. Itu bener-bener yang wah, kita sampai pada titik ini gitu, dan mendengar lagu itu lagi.
Wah, menarik banget ya ceritanya. Kalau mau dengerin ceritanya kakak-kakak dari Kesatria ini, yang nggak bosan-bosan gitu. Nah, untuk yang terakhir nih Kak, kira-kira ada pesan dan harapan apa dari kakak-kakak Kesatria untuk event Babat Kesatria ini ya, dari Redaksi Hydra? Kenapa Kak? Boleh diulang putus-putus? Oke, tes, tes. Udah Kak? Sudah. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ya Kak, kira-kira apa nih Kak kesan, pesan, dan harapan kakak-kakak dari Kesatria untuk event Babat Kesatria ini? Oke. Mau dari siapa dulu? Ari? Nanti setelah Batari langsung lanjut ke Tika. Oh, Kita belum. undang Tika. Nanti Ari dulu, setelah itu Ari out, kita ganti ke Tika. Kalau aku singkat aja sih, ini apa ya, kayak Babat Kesatria tuh kayak event yang bagus untuk anak-anak muda, kayak untuk memberikan wadah untuk mereka semua yang punya mau membuat karya dan karyanya ingin dipublish. Dan ini wadah yang sangat tepat dan bagus juga untuk mereka semua supaya bisa melestarikan, apalagi khususnya budaya Jawa, karena banyak banget yang masih bisa dikulik di budaya Jawa kalau teman-teman mau. Dan sukses terus untuk kedepannya, semoga bisa lancar dan banyak banget dan bisa menghasilkan anak-anak muda yang berbakat ke depannya. Amin. Kita masukin ke Tika dulu ya. Ya. Ya, oke, Ri. Bye. Dadah guys. Dan Kita Tika bisa langsung join, Tika. Mungkin Cikal, boleh Cikal setelah sekalian nunggu Tika masuk. Ya, oke. Aku juga sebenarnya ini wadah yang keren banget buat teman-teman anak muda semuanya. Pokoknya teman-teman yang sekiranya ingin bergabung, pokoknya jangan takut untuk bergabung. Ungkapin aja semuanya, bakatnya teman-teman semuanya bisa bergabung sama Babat Kesatria ini. Dan semoga sukses buat acaranya, Hidra, dan lancar. Semangat. Amin, terima kasih Kak. Oke, Tika nih boleh kenalan dulu, Tik. Habis itu lanjut. Halo teman-teman semua. Kenalkan, aku Afilia Muhtasari, biasa dipanggil Tika. Oke, aku lagi batuk-batuk, jadi suaranya agak serak. Umurku 21. Ya, terus sekarang aku masih kuliah, jurusannya bimbingan konseling. Nah, kalau misalnya pesan aku nih buat teman-teman ya, kalian itu suka seni, nggak harus selalu kalian harus jurusan seni, terus habis itu harus punya basic seni, enggak. Karena kita bisa jalan loh, gitu. Kita punya rasa cinta, kita punya rasa suka, dan kita punya fokus. Tinggal kalian bagi. Nah, ajang ini tuh bisa banget, nggak cuma kalian yang misalnya cuma suka nulis, atau kalian nggak tahu mau ngapain gitu. Kalau kalian belum pernah kontribusi soal seni, kalau menurut aku kalian harus ikut tantang diri kalian, malu sama orang-orang luar negeri yang dia sampai riset ke Indonesia, pengen cari tahu tentang kekayaan Indonesia. Masa kalian sendiri nggak mau sih? Tapi giliran budaya kita diklaim baru gencar ya. Nah, iya bener banget. Mungkin kalau dari aku ya Kak, acara dari Hidra ini memang cukup luar biasa, karena memang membangun semangat para anak muda untuk menyalurkan kekreativitas, menulis, semuanya pokoknya bisa. Jadi untuk teman-teman nih yang di sini nih yang bisa pengen nyalurin
bakatnya pengen nyalurin ke kreativitasnya bisa banget langsung ikut aja, langsung join aja nih. Kalian bisa pantengin, datengin dan follow IG-nya Hidra, bisa banget. Nanti kalian banyak infonya di situ, bisa kalian juga DM sama kakak cantik yang ada di sebelahku nih. Terima kasih untuk kakak-kakak Satria, semoga harapannya terwujud dan terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan untuk acara hari ini serta dukungan pelajaran untuk acara hari ini. Semoga di lain kesempatan kita dapat menjalin silaturahmi lagi dan menjalin kerjasama lagi. Sebuah kebanggaan bagi kami untuk bisa live bareng kakak-kakak kesatria yang hebat dan keren-keren ini. Semoga kedepannya kesatria makin sukses dan makin mendunia. Itu kakak-kakak semuanya. Thank you juga, Kak. Terima kasih banyak Hidra yang sudah mau kesatria bekerja sama. Terima kasih juga untuk Kak Batara tadi yang sudah live dan Kak Batari. Terima kasih untuk kakak-kakak yang masih di sini, Kak Dirta, Kak Cika, dan Kak Tika. Dan semoga buat kakak-kakak yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Amin. Terima kasih Kak, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Siap, Kak. Tika bentar sih. Oke. Oh iya. Tika. Halo teman-teman, siapa nih tadi yang udah join live bareng kakak-kakak kesatria? Boleh komen ya. Sekarang kita lanjut untuk pembagian lucky box-nya. Halo semuanya. Boleh komen nih, kalian dari mana aja nih? Oke, kita tunggu teman-teman join ya. Nanti terus kita bacain pertanyaannya untuk pembagian lucky box-nya. Selamat malamin juga, Kak. Wah, di sini ada yang ngucapin ya. Selamat malam. Oke. Dari Sumatera Utara. Wah, jauh juga ya, Kak. Oke, kita tunggu teman-teman join. Ada yang dari Malang juga. Oke, halo semuanya. Gimana nih kalian kesan dan pesannya tadi ikut live bareng kakak-kakak kesatria? Boleh komen dong. Ada yang dari Medan juga. Halo Kak Sasmiari dari Medan. Seru. Iya, emang seru banget ya tadi kakak-kakaknya juga nyeritain sejarah-sejarahnya dan filosofi dari terbentuknya kesatria gitu ya. Oke. Kamu mau lagi Fox? Oke, kita tunggu teman-teman join dulu ya. Kesannya seru kah, hanya sinyalnya yang tidak seru. Iya, maaf ya, soalnya sinyalnya di sini tuh agak ngadet-ngadet soalnya baru mendung di sini, jadi
agak susah sinyalnya. Film ya kak ya, susah sinyal semuanya. Seneng banget semuanya muda berbakti. Iya, emang kita harus bangga mempunyai anak-anak muda yang berbakat seperti kakak-kakak kesatria tadi yang bisa melestarikan kebudayaan. Oke. Sinyalnya ditinggal Ayang. Ya ampun, ini kayaknya ini ya sad apa namanya, sad girl apa sad boy ini. Halo semuanya yang baru join, sebentar lagi kita mulai ya Lucky Box-nya. Aku tunggu 5 menit lagi deh buat yang belum join, biar pada join dulu. Sambil cerita-cerita boleh ya. Kesannya nggak nyangka bisa live bareng kesatria. Mereka para anak muda yang luar biasa. 1 dari 1000 masih melestarikan budaya di zaman sekarang. Salut banget. Iya, emang salut banget sama teman-teman kesatria. Siapa nih yang udah nunggu-nunggu Lucky Box-nya? Kira-kira kalian tahu nggak sih apa isi dari Lucky Box-nya itu? Ayo tebak dulu Lucky Box-nya isinya apa? Ayo, ada yang tahu isi Lucky Box-nya apa? Ini ayo ditebak karena aku akan sedikit spoiler, apa namanya ya, spill. Aku akan spill isinya biar nanti kalian semangat jawabnya. Oke, yuk bisa ditebak dulu, siapa tahu yang menebak nanti bisa menang ya. Isinya Ayang boleh nggak? Ya ampun, kalau isinya Ayang mah aku juga mau, nggak tak kasih. Novel, oke. Udah ketebak ya isinya ya? Barisan para Ayang, ya ampun, ini kayaknya pada krisis Ayang gak sih di sini ya? Ada pengen isinya Ayang. Kayaknya jomblo ya. Ih, kok tahu? Oke. Isinya aku spill ya. Aku spill sekarang ya sambil nunggu pada join. Nanti terus kalau udah pada join agak lumayan, nanti aku bacain pertanyaannya ya. Isinya aku spill ya, mulai dari ini. Kalian dapat ini, yang pertama dapat novel, ya kan, novel nih, pokoknya ini keren banget nih novelnya, bagus banget nih. Aku spill ya dalamnya. Kalian akan dikejutkan oleh ini dia. Nih ada ini dia. Nah, oke, aku spill satu persatu kali ya. Ini kayaknya ada warna-warni di dalamnya tuh. Ya ampun, bagus banget kan? Ya siapa yang mau dapetin ini harus stay tune terus, stay di live ini ya. Jangan keluar-keluar live sebelum aku mengumumkan pemenangnya. Nih bagus banget novelnya, di tengah-tengahnya tuh ada gambar-gambar yang berwarna. Ada gambar ayang ya ini.
Jadi yang tadi nanyain Ayang, silahkan pantengin terus live ini biar dapet ya, biar dapet. Nih ayangnya tapi udah ada ayangnya sudah ada ayang. Maaf. Mau banget bukunya Kak Arsen. Oke, yang mau silahkan stay di sini. Sebentar lagi akan aku bacain pertanyaannya, tapi sebelumnya aku mau spill dulu ya. Ini dapat kaos juga dari Hydra. Kaosnya bagus, warna putih, bisa untuk ayang juga. Cuma satu tapi ya, cuma satu, nggak bisa kapelan dong sama ayang. Mohon maaf, ini karena pasukan jomblo ya dari Hydra, jadi ngasihnya cuma satu buat nggak ada buat ayang, nggak ada jatah buat ayang. Jadi ini dapat ini, terus dapat ini juga apa namanya, pouch. Sebentar Kak, coklatnya sebentar. Ini dapat pouch juga. Ini bisa kalian kalau traveling buat bawa sikat gigi, tapi nggak bisa, sekali lagi nggak bisa dibuat bawa ayangnya. Nggak cukup ini. Ini ada pouchnya, lucu-lucu banget ya guys. Jadi kalian kalau menang ini tuh ya ampun, ada coklat juga. Siapa yang kemarin Valentine nggak dapat coklat dari ayang, ini tim Hydra siapin coklat buat kalian. Oke, silahkan nanti dijawab ya pertanyaannya kalau udah. Nah, ini dapat kalender juga dari Hydra ya. Terus dapat kayak photocard gitu loh. Photocard kayak ini tuh. Gambar ilustrasi. Dapat stiker juga, lucu-lucu pokoknya guys. Dapat kakak cantik juga. Ayang ini. Ayang. Oke, dapat pulpen lucu juga. Jadi hadiahnya banyak banget ya Kak. Ini tadi masih ada lagi nggak ya Kak? Ini muk. Masih ada satu. Oh ya, ini dapat mug juga buat minum. Tapi cuma satu, nggak bisa sama ayah. Oke. Oke, ini kayaknya udah lumayan ya yang gabung, nggak ada photocard bareng ayang. Ya nanti bikin sendiri Kak nanti ya. Oke, karena udah lumayan. Sedih karena tidak dapat ayang. Iya, aku juga Kak. Gimana dong kalau hadiahnya ayang, nanti pada iri kalau yang dapat cuma satu ya. Oke. Beli ayang di Shopee. Emang ada ya ayang di Shopee? Harganya berapaan guys ayang di Shopee? Emang ada? Kirim linknya kalau ada. Ya, tadi yang baru join mungkin belum tahu hadiahnya. Ini hadiahnya ada banyak banget. Tuh. Terus ada ini pouch, ada coklat, ada pulpen juga. Nih. Beli second hand. Oke, aku bacain ya guys. 1, 2, 3. Pertanyaannya adalah apa arti nama kesatria dan siapa saja anggota dari kesatria? Ini aku tulis di sini, coba ya. Apa arti nama kesatria dan siapa saja anggotanya? Ini gimana nyematinya, gimana ya? Bisa disematin kan?
guys. Gimana ini matiin ininya? Nggak bisa. Oke, langsung bisa dijawab aja ya guys. Tulis di kolom komentar apa arti nama kesatria dan siapa saja anggotanya. Oh gini guys, gini yang mau jawab langsung request join ya. Langsung request join aja, cepet-cepetan ya guys. Ayo siapa yang mau jawab langsung request join. Oke, dapat ini. Yuk. Cepet-cepetan request join. Ayo yang mau jawab request join yuk guys. Langsung live bareng aku nanti langsung. Ayo guys, siapa yang mau jawab? Langsung request join ke Hydra Redaksi ya. Langsung request join. Ayo guys, yang jawab langsung request join ya, yang mau jawab. Nih lo dapet ini lo guys, nih. Ayo guys, dapat coklat juga. Belum ada nih yang request join, yang mau jawab request join. Jawabnya request join ya. Ayo yang mau jawab bisa request join. Pertanyaannya apa arti nama kesatria dan siapa saja anggotanya? Ayo guys, request join. Oke, ini sudah ada Kak Eka Kartika Sari. Oke, aku terima dulu ya. Bisa apa? Tadi. Halo Kak. Halo, Halo Kak Eka, dari mana nih? dari Blitar. Salam kenal, Kak. Salam kenal Kak. Oke Kak, bisa langsung dijawab nih pertanyaannya tadi. Apa arti kesatria dan siapa saja anggotanya? Kalau artinya, maaf Kak, agak lupa. Kalau artinya adalah seorang pahlawan dari tanah Jawa. Kalau untuk anggotanya Kak Batara, Batari, Kak Denta, Kak Cikal, sama Kak Tika. Oke. Nama lengkapnya siapa? Kakak-kakak dari kesatria. Bisa disebutkan? Yo, nggak tahu Kak, lupa panjang. Lupa. Oke, nggak apa-apa. Selamat Kak, selamat untuk Kak Eka Kartika Sari ya. Selamat mendapatkan kaos dari Hydra Redaksi dan novel juga mu. Terus dapat juga cepat. Wah, Selamat ya Kak, selamat sekali lagi. Nanti langsung bisa hubungin admin Hydra, Kak siapa ya? Kak Arsen. Langsung bisa di WA. Nanti Ya. WA-nya ada di link ya? iya. WA-nya ada di link bio, nanti bisa langsung chat ya, ngirim alamatnya. Iya. Selamat, Terima Kak. kasih banyak. Iya. Ya, Ih. sama-sama Kak. Ya apa iki lek keluar? Layout ya apa? Oke ya apa sih? Oke, nggak kerasa ya udah 60 menit kita bersama, dan dari tadi live bareng kakak kesatria juga, sudah pembagian lagi box juga. Saatnya tiba di penutup ya. Oke, sebelum pamit aku mau menjelaskan sedikit tentang mocopat dan goro-goro. Mocopat merupakan tembang atau puisi tradisional Jawa. Kami mengambil tema ini melestarikan budaya Jawa dan yang belakangan ini tersusut oleh zaman.
Dan untuk goro-goro yaitu merupakan salah satu babak dalam pagelaran wayang di mana terjadi peperangan yang dipengaruhi oleh unsur alam serta ketidakseimbangan perikemanusiaan. Kami mengambil tema ini agar kita semua diingatkan untuk tidak emosi dalam menghadapi setiap masalah. Mocopa dan Goro-Goro ini hanya judul antologinya saja, karena Pulau Jawa itu luas, teman-teman bisa bebas untuk mengangkat kebudayaan mana, mau Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, atau bisa juga Banten. Dalam MXG ini, event yang kami gelar ini, kami berharap seluruh kontributor seluruh Pulau Jawa bisa sharing seputar kebudayaan yang berlangsung di sekitar melalui karya. Adapun reward dan benefit yang akan kakak-kakak dapatkan kalau kalian join atau ikut dalam MXG ini, yang pertama yaitu karya diterbitkan ke dalam buku ber-ISBN melalui proses editing terlebih dahulu. Yang kedua yaitu peserta mendapatkan e-sertifikat. Jika menghendaki sertifikat cetak, penerbit akan memberikan secara gratis dengan syarat pembelian buku antologi. Yang ketiga, karya teman-teman yang diterbitkan bisa menjadi portofolio. Nah, untuk kalian yang mau join bisa langsung hubungi Kak Arsen via WhatsApp. WhatsApp-nya ada di nomor 089662395061 atau yang ada di bio ya Kak. Yang ada di link bio Instagram Hydradaxi. Itu saja yang dapat aku sampaikan di sore hari ini. Semoga kalian yang menonton ini sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam melakukan kegiatannya. Sampai jumpa kembali. See you. Dadah. See you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.